Halo, di sini saya akan menjelaskan aplikasi keuangan yang membahas tentang saham perusahaan. Pertama, modal perusahaan. Ekuitas diidentifikasikan dengan berbagai nama, yaitu ekuitas pemegang saham, atau modal perusahaan. Bagian dari ekuitas dari laporan perusahaan terdiri dari dua bagian, yaitu modal saham dan laba ditahan. Langsung ke ilustrasinya ya. Asumsi Hitos Light menerbitkan 1000 saham biasa dengan nilai nominal $1 per saham. Buatlah ayat jurnal Hitos Light jika bagian A 1000 saham diterbitkan seharga $1 per saham. Bagian B 1000 saham diterbitkan seharga $5 per saham. Penyelesaiannya yaitu bagian A, cash di debit 1000, share capital ordinary di kredit 1000. Nah, bagian B yaitu tunai di debit 5000, share capital ordinary di kredit 1000 dan share premium 4000 di kredit. Jadi, share capital ordinary ini adalah modal saham yang diterbitkan pertama ya. Sedangkan share premium ini adalah kelebihan dari uangnya. Nah, laporan posisi keuangan contohnya ya. Ekuitas ada 2000. Saham modal biasa 4000. Jadi jika ditambah 6000, ditambah pendapatan yang tersimpan 27.000, total ekuitasnya yaitu 33.000. Masuk dengan ilustrasi yang selanjutnya ya. Asumsi Hitos Light menerbitkan 5.000 saham dengan harga $5 per saham yang ditentukan tanpa nilai nominal, dijual dengan harga $8 per saham. Maka jurnalnya yaitu cash di debit 40.000 diambil dari 5.000 kali $8 per saham. Nah, share capital ordinary di kredit 25.000 diambil dari 5.000 kali $5 per saham. Dan share premium ordinary 15.000. 15.000 ini adalah sisa uangnya yaitu 40.000 dikurang 25.000. Next, mengeluarkan saham biasa untuk layanan atau aktiva non-tukar. Korporasi juga dapat menerbitkan saham untuk jasa atau pengacara atau konsultasi dan aset non-kas atau tanah, bangunan, dan peralatan. Biaya adalah nilai pasar wajar dari imbalan yang diserahkan atau nilai pasar wajar dari imbalan yang diterima, mana yang lebih dapat ditentukan dengan jelas. Asumsi pengacara telah membantu Jordan Company menjadi berbadan hukum. Ini contoh selanjutnya ya. Mereka menagihkan ke perusahaan sebesar 5.000 untuk jasa mereka. Mereka setuju untuk menerima 4.000 saham dengan nilai nominal sebesar $1 per saham untuk pembayaran tagihan mereka. Pada saat pertukaran tidak ada harga pasar untuk saham. Siapkan jurnal untuk transaksi ini. Maka transaksinya itu organisasi biayanya ini 5.000 di debit dan share capital di kredit 4.000, share premium ordinary di kredit juga 4.000. Nah, ada lagi contoh selanjutnya ya. Aktif memperdayakan saham nominal $5 dengan harga sebesar 8.000
$8 per saham. Perusahaan menerbitkan 10.000 saham untuk mendapatkan tanah yang diiklankan untuk dijual seharga 90.000. Maka jurnalnya yaitu kalau berupa aset seperti tanah, maka kita langsung kalikan ya dari saham yang diterbitkan pertama kalinya yaitu 10.000 dikali $8 per sahamnya ya. Jadi 80.000. Ini di debit. Sedangkan share kapitalnya yaitu 10.000 dikali dengan 5.000 yaitu harga nominalnya ya. Jadi 10.000 kali $5 yaitu 50.000. Dan share premiumnya ordinary-nya ada 30.000. Oke, lanjut dengan perusahaan yang menggunakan penawaran saham perdana IPO ya. Sini saya menggunakan perusahaan Bukalapak yang melakukan penawaran saham perdana IPO tanggal 6 Agustus 2021. Nilai nominalnya dari 50, harga sahamnya 850, menawarkan 25,765 dan sekian. Jadi cara perhitungannya di sini yaitu cashnya 25 kali 25, dia menawarkan 25 miliar dikali dengan 850. Jadi hasilnya di sini yaitu 21.969.123.350. Sedangkan share kapitalnya yaitu 1.288.275.242.550. Ini diambil dari hasil perkaliannya ya, yang nilai nominalnya dikali dengan jumlah menawarkannya. Terus share premium di sini adalah sisa uangnya ya, yang dikurang dari yang harga yang cashnya dikurang dengan share capital. Jadi ini adalah laporan perusahaan yang dilakukan Bukalapak pada tanggal 6 Agustus. Selanjutnya, akuntansi untuk saham treasury. Saham treasury adalah milik perusahaan saham yang diperoleh kembali dari pemegang saham tetapi tidak pensiun. Perusahaan membeli saham beredar. Pertama, menerbitkan kembali saham kepada pejabat dan karyawan dengan bonus dan berbagai rencana kompensasi. Kedua, meningkatkan nilai pasar saham. Ketiga, memiliki saham tambahan yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Keempat, meningkatkan laba per saham. 5, hilangnya pemegang saham yang bermusuhan dengan pembelinya. Laporan posisi keuangan. Ekuitas, modal saham biasa, nilai nominal $100, saham ditempatkan 5 juta, laba ditahan yang beredar 2 juta, ekuitasnya 7 juta. Contohnya, pada tanggal 1 Februari 2017, MET mengakuisisi 4.000 lembar sahamnya dengan harga 80 per lembar. Maka saham treasury-nya yaitu 4.000 kali 80 sama dengan 320.000. Tunainya 320.000. Maka tunainya ini ada di kredit karena membayar. Jadi modal saham biasa
nilai nominal $50, 1.000 sahamnya yang diterbitkan dan 96.000 saham yang beredar. Maka dikurangi dengan saham treasury tadi 4.000 saham yang hasilnya 320.000, maka hasilnya yaitu 6.680.000. Sekarang penjualan saham treasury. Di atas biayanya dan di bawah biaya, keduanya meningkatkan total hasil dan ekuitas. Contohnya pada tanggal 1 Juli, Net ini menjual 100 saham dengan 1.000 lembar saham treasury yang sebelumnya diakuisisi dengan harga $80 per saham. Maka jurnalnya yaitu tunai 100.000 di debit dan saham treasury di kredit 80.000, 1.000 kali 80, dan share premium treasury-nya 2.000 di kredit. Sekarang kita masuk dengan akuntansi untuk saham preferensi. Biasanya pemegang saham preferen memiliki prioritas untuk pertama, distribusikan pendapat atau dividen, kedua, kekayaan dalam hal likuidasi. Preferensi dividen ini terdiri dari hak untuk menerima dividen di hadapan pemegang saham biasa. Dividen kumulatif pemegang saham preferen harus dibayar baik dividen tahun berjalan maupun dividen tahun sebelumnya yang dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Tidak ada kewajiban sampai Dewan Direksi mengumumkan dividen. Preferensi likuidasi. Contohnya yaitu Sinar Corporation menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal $10 seharga $12 tunai per saham. Buatlah jurnal atas penerbitan saham preferen tersebut. Maka jurnalnya yaitu tunai di debit 120.000 diambil dari 10.000 menerbitkan 10.000 lembar dikali dengan $12 yang di kreditnya preferensi modal saham, yaitu 10.000 kali 10 yaitu 100.000, saham preferensi premium 20.000. Jadi totalnya yaitu 120.000. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.